suku Melayu, orang dari Bengkulu, suku Rejang Lebong. Berlatar belakang dari muslim juga, tapi keras, beraliran yang sangat keras. Di Islam, orang tua saya orang Islam yang taat, mengetahui bahwa kami berdua adalah orang yang percaya kepada Kristus. Nah, mulailah di sana ada penyerangan. Kemudian orang pun masuk, sudah menyiramkan bensin ya di seputar rumah dari suku Melayu, orang dari Bengkulu, suku Rejang Lebong. Mereka didikan yang sangat keras, orang yang berlatar belakang dari muslim juga, tapi keras, beraliran yang sangat keras, didikan yang keras. Latar belakang adalah Islam. Orang tua saya orang Islam yang taat. Pertama kali orang tua saya percaya Tuhan Yesus Kristus itu melalui mujizat, kesembuhan. Ketika itu ada KKR yang didatangi oleh seorang artis yang bernama Franz Jaromes. Itu bertobat, percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sanalah ada banyak orang datang dan kesembuhan terjadi, dan teman-teman saya yang di sekolah ikut datang melihat saya di sana. Seperti itu sehingga teman-teman saya melihat. Dan mulai hari itulah teman-teman tidak lagi membuli saya. Dampaknya kepada masyarakat yang melihat itu mereka datang. Orang di sana mempunyai kebiasaan suka, tidak suka, itu mereka tidak berkata, dipendam di dalam hati, diam-diam. Nah, saya pun tidak mengerti kalau di antara mereka mengetahui bahwa kami berdua adalah orang yang percaya kepada Kristus. Nah, mulailah di sana ada penyerangan. Itu pun mereka teror seperti itu tidak berhasil. Kami tidak merasakan apa-apa. Kemudian orang pun masuk, sudah menyiramkan bensin ya di seputar rumah. Nah, itu pun tetap tidak mengalami apa-apa, tidak terjadi pembakaran. Yang aneh itu adalah orang tersebut tidak bisa keluar dari tempat kami, berputar-putar di sekitar pondok, sehingga pagi hari kami bangun kaget juga kok ada orang di situ. Nah, saya masak, saya beri dia makan, baru dia bercerita mau kemana, dia bercerita mau pulang, tidak tahu jalannya. Saya dengan suami antar dia pulang. Sehingga sampai puncaknya suatu hari karena mungkin mereka juga tidak menginginkan keluarga yang lain. Tidak ada, tidak berhasil, hanya kaget saja suami. Dengan kejadian tersebut, saya dan suami lebih lagi berhati-hati, lebih lagi dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan semampu kami. Nah, ketika malam hari, pada saat malam hari saya habis menyembah Tuhan dengan suami, nah itu menjelang malam, dua orang datang, mengatakan kepada saya, kamu harus keluar dari sini, kalau tidak kamu mati. Nah, mereka sudah menggunakan senjata mereka, golok yang diletakkan. Nah, kalau sudah diletakkan di posisi seperti itu, ya saya tahu itu maksudnya apa, itu suami sudah pernah memberitahu soalnya. Nah, kemudian baju saya semua dikumpulkan oleh dua orang tersebut, dan orang tersebut mengatakan saya harus turun ke kampung ditemani oleh beberapa orang perempuan. Kemudian besok harinya dua orang itu sudah membawa pakaian saya, koper saya, dipaksa, dan mereka membawa saya dengan
paksa lah, dua orang yang menemani saya kiri dan kanan, dua orang laki-laki, dia langsung ambil golok mereka di pinggang saya kiri dan kanan, karena mereka juga duduknya di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Nah, mereka berkata kepada orang yang bertanya itu, saya gila, saya stres, makanya ditemani seperti itu. Saya ngerti itu bahasa mereka. Shalom saudara, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Kalau engkau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sebagaimana waktu yang lampau orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, mujizat itu masih ada, masih sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Hal inilah yang membuat orang-orang dari suku ini kemudian bertobat. Mereka percaya kepada Yesus Kristus karena ada mujizat yang terjadi. Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka, kepada Allah mereka, tetapi tidak terjadi sesuatu. Tetapi ketika mereka berdoa, percaya kepada Yesus Kristus, sumber kesembuhan itu, maka sekalipun mereka beragama non-Kristen, tetapi karena keyakinan mereka, karena kepercayaan mereka, pernyataan mereka, mereka kemudian disembuhkan oleh Tuhan sebagai tanda ucapan syukur karena Tuhan telah menyembuhkan mereka. Kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis. Mereka menyatakan secara terang-terangan bahwa mereka adalah orang yang sudah beralih dari kegelapan kepada terang. Dan bukan cuma itu, bahkan dari suku-suku yang sangat keras, suku Melayu, suku Bengkulu, saudara-saudara, mereka selamatkan, mereka injili, dan kemudian mereka bisa juga sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Ini bukan isapan jempol. Yesus Kristus mengadakan mujizat, bukan isapan jempol, bukan katanya-katanya. Banyak orang menyaksikan bahwa kami punya pimpinan, dia bisa menyembuhkan, dia bisa, tapi tidak ada bukti. Tapi Allah kami memiliki bukti itu. Itu sebabnya saudara-saudara, kesaksian yang luar biasa kali ini akan kita dengar. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Selamat menyaksikan. Untuk saudara-saudara semua yang dapat mendengar suara saya, perjalanan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus melalui orang tua saya terlebih dahulu, kedua orang tua, ibu dan bapak. Latar belakang adalah dari Islam. Orang tua saya orang Islam yang taat. Bapak saya, ibu saya adalah pegawai negeri sipil pada waktu itu. Karena kami adalah keluarga yang campur sukunya, ada Chinese-nya, ada Jawanya. Dari keturunan ayah saya adalah orang yang mempelajari ilmu ya, kalau sekarang nggak tahu dikatakan apa, apakah dukun, apakah apa ya, pokoknya orang yang bisa tahu sesuatu gitu. Ya seperti itulah. Kan keturunan saya yang di atas itu orang tuanya bapak saya adalah orang yang sekitar tahun 60-an sampai 70, 80 adalah orang yang dicari karena dia bisa menolong. Ada yang ingin naik pangkat, ada yang ingin kekebalan tubuh, ada yang ingin kaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, latar belakang seperti itulah keturunan atas saya. Tapi saya sebagai anak orang yang beragama Islam, orang tua saya belum lengkap mengajarkan itu karena pada waktu orang tua saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu
saya masih berumur antara 5, 6, 7 tahun. Pertama kali orang tua saya percaya Tuhan Yesus Kristus itu melalui mukjizat, kesembuhan, karena ayah saya, eee, ada sakit hernia yang cukup parah, tidak bisa berjalan, sampai tidak bisa bangun. Saya tidak tahu persis ceritanya bagaimana, karena orang tua saya bercerita bahwa pada waktu itu ada seorang yang datang kepada bapak ibu saya, eee, untuk menyampaikan kabar baik itu, dan orang tersebut mendoakan. Nah, dengan berdoa itu, menyebut nama Tuhan Yesus itu, ayah saya terutama mengalami kesembuhan total. Saat itu beliau bisa bangun, kemudian pembengkakan hernianya menjadi baik, dan tahun-tahun berikutnya mendapatkan keturunan sehingga saya bersaudara 7, 7 orang, saya anak kedua. Nah, pada masa itulah, ayah saya, ibu saya mulai mengenal Tuhan Yesus secara baik melalui pengajaran pembacaan Alkitab yang diajarkan, yang setiap minggu sekali orang itu datang. Karena pada masa itu juga tidak mungkin, bapak ibu saya menunjukkan secara spontan perpindahannya dari Islam ke Kristen. Karena pada tahun-tahun itu, karena bapak saya seorang guru juga, ibu saya juga menjadi menjadi sorotan, menjadi teladan bagi orang yang di kampung. Kampung saya yang saat sekarang datang saya datang kembali, karena beberapa tahun yang lalu saya sempat kemana-mana. Nanti ada terusnya, ceritanya panjang. Pada saat itu saya menderita antara umur 5 tahun sampai usia SMP ya, menderita sakit kanker kulit yang cukup parah, dan tahun itu antara tahun 68 sampai tahun 80-an, itu menurut dokter obat untuk saya itu ada, tapi sangat mahal. Kami keluarga tidak dapat menjangkaunya dan masih jarang. Dengan berjalannya waktu, orang tua saya semakin mempercayai Tuhan Yesus, semakin bertumbuh imannya, dan kemudian tahun 72 kalau tidak salah, mereka menyatakan diri mau beribadah ke rumah ibadah yang di kota, karena di desa kami pada masa itu belum ada rumah ibadah, belum ada gereja, dan saya selalu dibawanya untuk datang. Dengan harapan saya pun mengalami kesembuhan. Dan saya menerima kesembuhan itu melalui proses tidak langsung seperti ayah saya yang langsung sembuh pada waktu itu. Saya mengalami proses dari masuk sekolah SD, SMP, baru masuk SMA kelas 1, baru betul-betul mengalami kesembuhan total. Nah, dalam tenggang waktu itulah, karena memang saya sakit, saya sering mengalami pembulian, tidak dianggap, direndahkan, bahkan dihina, apalagi kondisi mata saya yang satu sebelah, itu memperparah, orang tidak menyukai. Tapi orang tua saya membesarkan hati saya untuk tidak minder, tapi dengan pembulian yang tiap-tiap hari dan saya tidak mempunyai teman, tentu saja
mengalami rendah diri dan tertutup, tidak mudah tersenyum, sedih hati. Tetapi yang menjadikan saya kuat pada waktu SMA setelah sembuh secara baik, sekalipun belum dikatakan sempurna banget karena bekas-bekas luka itu masih ada, itu adalah merupakan suatu pernyataan atau kasih-Nya Tuhan yang luar biasa. Dan pada masa kecil, sekalipun mengalami pembulian, mengalami hinaan, dan kalau saya berjalan ke sekolah selalu diejek teman-teman, tapi yang saya ingat pada masa itu adalah sekalipun saya belum tahu untuk merasakan sukacita itu seperti apa, tapi saya sadar dan saya mengerti sekarang bahwa itulah peran daripada Roh Tuhan yang menyertai saya, yang masuk dalam hidup saya. Sehingga saya tidak mengalami ketakutan yang luar biasa sekalipun diperlakukan nggak baik seperti itu. Kemudian setelah masuk di SMA, saya lebih banyak datang ke gereja. Di gereja pun demikian, saya tetap mendapatkan perlakuan yang berbeda ya, tidak sama seperti teman-teman yang lain. Sehingga apa saja yang di hati saya terpendam, tidak bisa keluar. Tetapi setelah masuk SMA kelas 2 dan ke kelas 3, nah itu yang saya rasakan perubahannya, yang tahu sekarang bahwa itu adalah peran Tuhan, peran Roh Tuhan, sehingga ketika teman-teman saya bertanya kepada saya, kenapa kamu diperlakukan seperti itu, kenapa kamu tidak melawan, kenapa kamu tetap bertahan, nangis pun tidak, sekalipun aku melihat kamu merengut, nah itu nggak bisa senyum gitu maksudnya ya. Lalu mengalir saja dari mulut saya menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan saya bercerita tentang kegiatan saya di gereja, dan teman-teman saya satu kelas pada masa itu tahun 80, ya 80, 81, karena di gereja di kota itu ketika itu ada KKR yang didatangi oleh seorang artis yang bernama Franz Daromes, itu bertobat, percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sanalah ada banyak orang datang dan kesembuhan terjadi, dan teman-teman saya yang di sekolah ikut datang melihat saya di sana. Nah, pada waktu itu saya dilibatkan menjadi oleh gereja yang di desa, diikutkan semacam kur gitu ya, semacam nyanyi, ikut bersama-sama mereka, dan saya berada dengan mereka di depan ruang gereja depan seperti itu, sehingga teman-teman saya melihat. Nah, mulai hari itulah teman-teman tidak lagi membuli saya, dan teman-teman saya banyak bertanya tentang mereka tidak mengatakan seperti apa Tuhan Yesus itu, tapi lebih banyak menanyakan tentang kegiatan yang ada di gereja, karena mereka berkata bahwa
seneng ya di gereja itu nyanyi. Kemudian pada waktu itu di kota saya, gereja itu adalah gereja yang lumayan ada musik yang lengkap sehingga teman-teman saya menyukai. Nah, dari sanalah saya bertumbuh imannya secara baik. Namun demikian, eh, yang saya pahami sekarang adalah bahwa eh, kuasa iblis atau setan itu tidak menyukai orang-orang yang mau lebih lebih lagi dekat hubungannya dengan Tuhan. Di masa-masa itulah mengalami mengalami masa transisi ya, terkikis imannya sampai eh, beberapa tahun akhirnya tetap kembali kepada Tuhan sekalipun banyak hal, banyak kesulitan yang saya alami dan pada suatu kali saya harus berkeluarga sekalipun saya menganggap bahwa mungkin pandangan saya secara pribadi itu sebuah kekeliruan karena pasangan hidup saya pada waktu itu orang yang berlatar belakang dari muslim juga tapi keras, beraliran yang sangat keras, didikan yang keras. Saya mau dengan beliau, dengan pasangan hidup saya itu karena beliau menyatakan mau ikut Tuhan saya. Nah, dari situlah saya bersedia, sekalipun prosedurnya mengikuti aturan adat istiadat dari suku Melayu. Karena bapak mertua itu adalah orang dari Bengkulu, suku Rejang Lebong. Mereka didikan yang sangat keras, tapi mereka pun saya menganggapnya pengenalan akan Tuhan juga tidak tahu pasti, tapi mereka melakukannya dengan taat. Nah, ketika masuk dalam rumah tangga itu kami mengalami proses Tuhan yang sangat keras juga karena di daerah Sumatera Selatan yang saya tempati itu juga sekitar desa sampai ke kota mereka punya peradaban yang percaya-percaya kepada orang-orang yang disebut kalau orang Jawa orang pinter itu. Nah, menurut saya adalah orang-orang yang punya hubungan dengan okultisme kuasa gelap. Tahun pertama menikah adalah proses yang memang Tuhan bentuk untuk menyatakan iman yang sesungguhnya harus dikerjakan. Maksudnya melakukan sesuatu. Melangkah kalau orang sekarang berkata melangkah. Iman yang melangkah. Tidak berdiam diri. Karena suami latar belakang petani, saya bukan petani. Saya tak tahu apa-apa tentang pertanian, tapi yang saya hadapi adalah tentang pertanian. Tetapi tanah yang kami garap bersama suami adalah tanah yang dibuka oleh pemerintah daerah untuk translokal. Nah, itu mereka menanam kopi yang sudah campur-campur di sana. Tahun pertama sangat-sangat menangis karena tidak mencukupi untuk hidup dalam 1 tahun. Saya tetap setiap hari membaca Alkitab, berseru kepada Tuhan, bahkan sampai menangis, saya menangis di batang kopi, karena kopi yang musih, kopi yang asli zaman dulu, yang tinggi, kalau mau panen mesti harus naik tangga. Nah, kemudian ketika saya berdoa di situ,
Saya menangis berseru kepada Tuhan, apa yang harus saya perbuat di tempat ini agar nama-Mu juga dipermuliakan. Karena saya juga tidak mau mengalami keruntuhan iman atau jauh daripada Tuhan seperti saya waktu muda yang mulai mengalami kebimbangan. Lalu dalam hati saya seperti seseorang yang menyampaikan pengertiannya. Potong semua batang-batang kopi yang tinggi-tinggi itu, kemudian setek. Nah, kemudian suami saya itu mengerti maksud saya dan melakukan seperti yang saya ceritakan. Kemudian karena tidak tidak semua batang yang disetek itu terpotong semua, jadi tahun berikutnya kami dapat menghasilkan walaupun belum maksimal tapi sudah ada hasil. Masuk tahun kedua, Ya, Ibu bisa mundur ya, sedikit, Bu. Kepalanya sudah ya, ya. oke. Baik. Masuk Maju tahun sedikit, Bu. Maju, jangan juga terlalu ya, ya begitu, cukup. ya. Silakan. Masuk tahun kedua, karena ladang kami tempatnya itu di tepi jalan, dan setiap kali penduduk yang di bawah kami berada di atas bukit agak lebih tinggi dari pedusunan. Mereka kalau ke ladang untuk mengerjakan ladangnya pasti melihat tempat kami tinggal dan melihat kebun kami. Nah, di saat itulah mereka itu banyak mengalami melihat ya, kok ini lain gitu. Karena ketika musim panas di kebun itu jauh dari sungai sehingga tidak ada air yang dapat kami gunakan untuk menyiram batang-batang kopi itu, mengandalkan kalau ada hujan turun. Nah, kalau sudah demikian, biasanya di sana daun-daun kopi itu dan tanaman cabai dan tanaman sayur itu pasti mengalami kekeringan dan daun-daun itu seperti terbakar, warnanya coklat, kering dan rontok semuanya. Biasa seperti itu bertahun-tahun dan mereka banyak bercerita demikian karena saya juga termasuk baru di sana pada waktu itu, tahun 2008. Ya, Ibu, saya konfirmasi dulu. Waktu Ya, Ibu mengetahui cara stek tanaman, itu memang dari dulu Ibu nggak punya pengetahuan itu ya? tidak punya. Jadi, dari mana Ibu tahu? Dari yang pribadi yang memberitahukan kepada hati saya, sebab saya tidak mendengar suara. Jadi Baik, baik. seperti pengertian yang saya tangkap, oh, Hikmat yaitu ya? yang ya. Ya. Lalu saya ceritakan ke suami, lalu suami lakukan itu. Tapi sebetulnya juga suami sudah pernah seperti itu belajar di tempat yang lain, tapi tidak percaya. Karena orang di sana itu tidak mudah percaya kalau tidak ada buktinya. Nah, sehingga saya diam-diam, waktu itu juga ada pertentangan dengan suami, nggak mau juga itu. Tapi saya berbuat lebih dulu, sehingga setelah 2 minggu berjalan, apa yang saya kerjakan tunasnya tumbuh, baru mau, oh iya ternyata seperti itu. Ada buktinya, lalu dengan semangat suami saya kerjakan semuanya itu, kalau nggak salah hitung saya ada 2.500 batang. Nah, saya buat itu dan hasilnya puji Tuhan ada. Dan tahun kedua, menurut menurut orang-orang yang punya pengalaman di Lampung, kata mereka itu 4 tahun baru mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi di tempat saya mengalaminya bukan 4 tahun, 2 tahun, termasuk 1 tahun itu ada hasil, tapi masuk tahun kedua
itu hasilnya sudah luar biasa. Satu batang itu menghasilkan 1 kilo lebih dari buah kopi itu kalau dalam ukurannya. Dan itu tidak pernah terjadi di sana dalam satu batang itu, sehingga boleh dihitung satu batang 1 kilo lebih, kalau 2.500 batang itu sudah berapa. Nah, dengan demikian mendapatkan hasil seperti itu dapat mencukupi tahun-tahun berikutnya dan mendapatkan modal untuk pembasmian hamanya, untuk mengendalikan rumputnya. Karena pada masa itu juga rumput juga susah mati, itu pun Tuhan juga yang memberikan pengertian supaya tidak menggunakan obat yang mempengaruhi tanah, karena selama ini orang menggunakan obat-obatan yang membunuh rumput itu, tapi berpengaruh kepada tidak suburnya tanah. Nah, saya juga diberi pengertian Tuhan untuk membuat formula itu secara tradisional juga, untuk disemprotkan ke rumput-rumput itu mati, tetapi tanahnya tetap sehat, tetap tidak tidak pengaruh, terutama pada waktu musim kering, sehingga daun-daun itu tetap hijau. Nah, dari sanalah dampaknya kepada masyarakat yang melihat itu, mereka datang. Orang di sana mempunyai kebiasaan suka, tidak suka, itu mereka tidak berkata, dipendam di dalam hati, diam-diam. Nah, saya pun tidak mengerti kalau di antara mereka dengan keberhasilan itu tidak menyukai, apalagi ketika 4 tahun atau 5 tahun kemudian mengetahui bahwa kami berdua adalah orang yang percaya kepada Kristus. Nah, mulailah di sana ada penyerangan secara diam-diam melalui kuasa gelap. Datangnya binatangnya ya macam-macam. Ada yang kalajengking hitam itu banyak sekali datang di rumah kami. Kalau di sana kan disebut bukan rumah karena di dalam kebun ya. Saya rumah pada umumnya di dusun belum punya pada waktu itu. Itu pun mereka teror seperti itu tidak berhasil. Kami tidak merasakan apa-apa. Kalau menurut sepengetahuan saya, kalau binatang seperti itu biasanya menyerang, kalau sudah menggigit ya pasti kami mati. Sebab bukan 1 2, banyak. Kemudian orang pun masuk sudah menyiramkan bensin ya di seputar rumah. Kalau di sana sebut dangau. Nah, dangau itu sama dengan pondok lah. Sebab kalau mereka sebut rumah itu kalau sudah pulang turun ke pedesaan itu mereka sebut rumah. Nah, itu pun tetap tidak mengalami apa-apa, tidak terjadi pembakaran. Yang aneh itu adalah orang tersebut tidak bisa keluar dari tempat kami, berputar-putar di sekitar pondok, sehingga pagi hari kami bangun kaget juga kok ada orang di situ. Nah, saya masak, saya beri dia makan, baru dia bercerita mau kemana, dia bercerita mau pulang, tidak tahu jalannya. Saya dengan suami antar dia pulang. Sehingga sampai puncaknya suatu hari, karena mungkin mereka juga tidak menginginkan. Nah, dengan kejadian tersebut, saya dan suami lebih lagi berhati-hati, lebih lagi dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan semampu kami. Nah, ketika malam hari, pada saat malam hari saya habis menyembah Tuhan dengan suami, nah itu ada beberapa orang datang. Beberapa orang datang
untuk mengajak suami saya membantu mereka seperti yang tempat saya, jadi ke tempat lain itu. Di tempat yang jauh lebih tinggi, posisinya dari tempat saya. Kalau di sana kan tidak ada kendaraan yang digunakan ya, karena perbukitan pegunungan, jadi berjalan kaki. Nah, perjalanan kaki itu menempuh 3 jam jauhnya. Nah, saya tinggallah sendiri di kebun itu, di danau itu, dan sudah menjelang malam, 2 orang datang mengatakan kepada saya, "Kamu harus keluar dari sini, kalau tidak kamu mati." Nah, mereka sudah menggunakan senjata mereka, golok yang diletakkan. Nah, kalau sudah diletakkan di posisi seperti itu, ya saya tahu itu maksudnya apa, itu suami sudah pernah memberitahu soalnya. Nah, kemudian baju saya semua dikumpulkan oleh 2 orang tersebut, dan orang tersebut mengatakan saya harus turun ke kampung, ditemani oleh beberapa orang perempuan. Kemudian besok harinya, 2 orang itu sudah, eee, membawa pakaian saya, koper saya, untuk naik kendaraan L300 menuju ke Lampung. Dan Jadi mereka ibu dipaksa untuk keluar dari rumah ibu iya, dipaksa dengan ancaman golok. iya iya. Karena suami sudah kasih tahu kalau diletakkan, artinya Bu diletakkan gimana? Ya, Diletakkan di tanah atau dalam rumah? diletakkan itu kan rumah panggung ya, Ya. diletakkan di tengah pintu dengan posisi tertentu. Itu tandanya berarti memang Ya, itu benar-benar tandanya memang ya mereka ya mau ya, mereka mau itu. menganiaya atau bisa Ya sampai mengeksekusi Bu ya? ya ya. Ya, Nah, oke. pada saat itu tidak ada tidak ada dorongan buat saya untuk melawan. Tetapi dalam hati saya sudah ngomong dengan Tuhan, tolong saya, tapi tidak terucapkan. Sebetulnya saya juga ada nggak mau gitu, sebab saya duduk terus di tangga lama-lama, tapi karena sudah jauh malam, kedua 3 kalau nggak 3, 4 itu perempuan yang menemani saya untuk turun ke pedusunan itu, dan mereka membawa saya dengan paksa lah. Akhirnya saya mengikuti, dengan singkat cerita sampailah saya di pedusunan itu, dan di situ sudah menunggu mobil, sudah menunggu kendaraan L300 itu untuk membawa saya ke Lampung. Lah perjalanan dari desa ke kota itu 2 jam, karena jalannya liku-liku. Dari kota, apa itu namanya, Muara II ya, Ogan Komering Ulu Selatan, untuk ke Lampung itu kalau nggak salah 4 sampai 6 jam. Nah, dalam perjalanan itulah kalau boleh saya katakan sekarang itu adalah peranan daripada Roh Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan kepada saya, sekalipun ada rasa takut juga sebenarnya pada saat itu, tetapi tidak mengalami, semacam stres atau apa gitu, tapi justru mulut saya itu nyanyi, dan pada waktu saya nyanyi nggak dapat ditahan, saya pun nggak kepingin sebetulnya, kepingin diem, tapi terus menyanyi terus, sehingga, Apa yang ibu eee nyanyikan Bu, kalau boleh tahu? ku mau cinta Yesus selamanya. Bisa Bu dinyanyikan sedikit? Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu. Tapi mereka Seperti mendengarkan ibu mengucapkan nama Yesus gimana tuh? mereka mendengar, itu sebabnya kemudian dengan, eee, 2 orang yang menemani saya kiri dan kanan, 2 orang laki-laki,
dia langsung ambil suatu sikap, eee, fokus kepada mantra-mantra yang diucapkan, kemudian meletakkan golok mereka di pinggang saya kiri dan kanan, karena mereka juga, duduknya di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Karena untuk dekat dengan yang lain, dia tidak mengizinkan. Nah, kemudian ada orang sebetulnya yang curiga atau ada apa ini gitu, untuk berusaha untuk bertanya ke saya tapi tidak diberi, kesempatan. Karena di sana kan, ada bahasa daerah ya, bahasa suku mereka. Nah, mereka berkata kepada orang yang bertanya itu, "Saya gila, saya stres, makanya ditemani," seperti itu. Saya ngerti itu bahasa mereka. Oh, jadi ini di transportasi umum, Bu, ya? Ada juga Iya orang iya lain ternyata di situ. iya iya, Ya, oke, ada oke. orang lain. Kemudian sudah sampai di Lampung, demikian juga masih di atas bus itu masih 2 orang itu masih nemani saya untuk diantarkan sampai ke Jawa. Mereka mengatakan Jakarta itu Jawa. Sudah sampai di perjalanan dari Lampung ke Jakarta kan cukup jauh juga, karena berapa jam itu saya sudah lupa itu. Dari Lampung ke Jakarta, Bu, Dari pakai Lampung transportasi apa, Bu? bis, Pak, Bis ya? bis ya, bis yang itu yang orang orang, orang Lampung punya itu. Mereka Berarti kayak pakai ferry juga, Bu? ya nyebrang nyebrang, Baik, Bakahuni itu, ya. eee, pelabuhan di situ. Nah, selama selama menyeberang itulah juga masih terjadi, eee, keluar lagi nyanyi. Saya pun sampai bingung juga, saya tutup mulut nggak bisa tetap terus suara itu keluar dalam bentuk nyanyian, tapi saya sudah lupa lagu apa pada waktu itu, yang saya ingat adalah saya menyanyi. Nah, dalam menyanyi itu, orang yang mendengar saya itu adalah lagu, bahasa mereka. Makanya, eee, ada beberapa orang yang mendekati saya, "Ada apa ini?" Terus tetap didatangi 2 orang ini dan mengatakan sekali lagi bahwa saya sedang stres, saya sedang gila, mau diantar ke suatu tempat untuk berobat, dia berkata demikian. Jadi lagu yang Tap Ibu nyanyikan, Ku Mau Cinta Yesus, tetapi terdengar di telinga mereka itu lagunya lagu daerah, iya, lagu lagu daerah mereka. mereka, ya, lagu Selama daerah perjalanan mereka. itu, Bu, supaya kita tidak miss ya, kenapa Ibu nggak teriak atau minta tolong? Nggak tahu, saya pun nggak mengerti, nggak ada rasa harus berteriak kah, harus minta tolong kah, atau apa. Karena setelah sampai di, hampir masuk ke terminal Kalideres itu, orang tua itu berkata bahwa, "Untung kamu, kalau kamu berteriak, kalau kamu minta tolong atau menceritakan kepada orang lain, kamu pulang sudah jadi mayat," dia dia berkata begitu. Oh, Ibu diancam ya? Baik, baik. Iya, Oke, artinya Bu. dia sudah sudah mau menghilangkan nyawa saya. Tapi yang saya, apa namanya, yang sampai sekarang ini nggak sampai masuk di pikiran saya adalah banyak orang yang bertanya seperti itu loh, "Kenapa kok nggak minta tolong? Kenapa kok nggak berteriak? Kenapa kok nggak ini dan sebagainya?" Nggak tahu. Saya nggak punya reaksi yang harus bagaimana pada waktu itu, gitu. Sehingga sampailah saya di Kalideres itu dan saya diletakkan di dekat pos polisi, pos penjagaan polisi polisi apa itu, perhubungan ya. Dan kemudian karena saya lama duduk di sana, orang tersebut tanya dan saya juga bercerita bahwa saya nggak ada uang,
untuk pulang ke Jawa Timur. Nah, mereka tolong saya untuk masuk ke sebuah bis, pulang ke Jawa Timur. Dan mereka juga memberi saya bekal makan. Nah, selama perjalanan dari kampung, dari desa tempat suami saya, mereka yang bayar. Karena saya tidak diberi uang sama sekali. Nah, dengan kejadian itu, sekarang ini boleh mengatakan bahwa itu yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saya, yang tidak bisa saya pahami sampai sekarang. Nah, karena itulah semakin yakin akan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi tidak diingkari lagi, meskipun penderitaan yang dialami. Ya, Nah, saya luar kembali biasa. ke Bu, ada ya, satu yang terskip kalau tidak salah Bu ya, yang terloncat. ya, Ketika Ibu mengalami sakit ya, yang ya, ketika itu kanker kulit ya, benar kanker ya? kulit, ya, Nah, ya, Ibu mendapat mujizat waktu itu. mendapat. Iya, Sembuh kan, dokter pun sampai bertanya kepada orang tua diberi obat apa. oke. Ya, orang tua mengatakan tidak diberikan apa-apa kecuali salep yang diberi oleh rumah sakit setempat, hanya sebatas salep untuk mengeringkan luka itu, tapi ketika kering, basah lagi, kering, basah lagi, dan menimbulkan Oke. bau. Itu sebabnya orang nggak menyukai saya, nggak mau dekat. Jadi prosesnya cukup lama juga Bu ya sampai sembuh ya. Iya, iya. Nah, Dan sekarang ini sudah sembuh total. sudah sembuh total, Amin, tidak puji ada Tuhan. bekas juga. Nah, yang saya ingin sampaikan juga, ketika saya dipaksa untuk pulang, itu sebetulnya ada beberapa kejadian yang memang membuat orang lain iri, tidak menyukai. Itu karena banyak orang datang bertanya tentang perubahan tanaman yang saya sebut tadi, kopi. Kopi itu dengan cabai itu, karena ada perbedaan yang sangat menonjol di tempat sana. Nah, orang datang malam hari pasti, kalau siang hari mereka nggak mau datang karena kami bekerja, membersihkan rumput, menanam dan sebagainya, sehingga mereka punya kesempatan untuk datang malam hari. Nah, ketika mereka bertanya itulah saya sampaikan dan saya mengajari mereka, ini rahasianya gitu. Apa itu? Saya beri Alkitab untuk mereka baca dan mereka mau membaca. Nah, khususnya ibu-ibu, karena kebiasaan orang di sana, karena saya perempuan, disuruhlah istri-istri mereka yang datang kepada saya untuk bertanya. Nah, saya ngomong saja, mereka tidak percaya, sehingga mereka membawa saya ke tempat kebun mereka untuk memberi contoh. Nah, saya memberi contoh kepada mereka yang mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, ketika menanam cabai, menanam kopi, dalam nama Tuhan Yesus, berapa batang yang ditanam, ya itu terus diucapkan. Nah, tahun berikutnya mereka mengalami hal yang sama. Tanaman mereka menjadi baik, hasilnya baik, dan dalam 1 tahun itu mereka tidak mengandalkan kopi saja, jadi ada sayur, ada cabai yang bisa untuk setiap minggunya mereka bawa ke pasar, sehingga untuk kehidupan sehari-hari cukup gitu. Kalau yang waktu awal-awal saya datang kan mereka cuma mengandalkan 1 tahun itu saja dari hasil panen kopi. Setelah itu sudah mereka lebih banyak menjadi buruh tani di desa lain untuk menyambung hidup mereka. Nah, perubahan itulah, perbedaan itulah yang membuat mereka tidak suka dengan keberadaan saya dan membawa suami saya sampai sekarang berada di mana saya pun nggak tahu, dan itu tetap Sebentar, menjadi sebentar Bu. Suami Ibu dibawa
ketika itu ceritanya Ya, pada waktu malam sebelum ibu diancam dan dibawa juga ya ya, keluar dibawa dari turun. desa, Iya, iya, sampai iya. saat ini tidak pernah Tidak, kembali. tidak tahu, tidak tahu di mana beradanya. Wow. Ah, Ibu tidak pernah setelah mencarinya atau eh, yang saya dengar itu di sana di Trans itu kan ada hamba Tuhan transmigrasi ya? ya. Saya sempat kenal juga dengan mereka dan tanpa sengaja juga saya membuka-buka YouTube gitu, saya menemukan nomor hamba Tuhan itu, saya hubungi dan saya bertanya. Nah, hamba Tuhan itu berkata bahwa sempat melihat eh, suami saya, tapi tepatnya di mana beliau tidak tahu. Jadi dengan kata lain sampai saat ini dapat dikatakan hilang Bu ya? Iya, tapi boleh dikatakan masih hidup lah, karena ada yang berjumpa. Oh ada Tapi yang itu, ketemu dan mengatakan, iya, iya, tapi itu 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, nggak tahu sekarang. sesudah kejadian Bapak dibawa itu ya? Iya, Oke, baik. Lanjut Bu. nah dengan berjalannya waktu, saya sudah sampai ke tempat kelahiran saya sekarang, terkendala kepada apa yang harus saya makan untuk hidup saya, karena saudara-saudara saya juga dalam keadaan yang pas-pasan. Dan dengan keadaan saya pada masa itu, tidak ada yang respect terhadap saya. Lah itu menjadi problem yang baru buat saya. Disitulah saya baru merasakan ketakutan dan kekhawatiran di tempat saudara dan keluarga sendiri. Nah, disitulah prosesnya dimulai dan pergumulannya lebih lagi dimulai. Saya tetap berseru kepada Tuhan, berdoa. Saya juga mengalami kebimbangan lagi, sebab ada yang menawarkan untuk kembali lagi. Ditawari ini itu. Sempat sempat terpengaruh juga, tapi ketika malam hari mau tidur, tetap saya merasakan bahwa roh Tuhan itu datang kepada saya. Sekali lagi, hati ini yang merasa seperti seseorang yang menyampaikan sesuatu. Dan seperti mengatakan, kamu harus bekerja. Nah, di sanalah saya bekerja, tapi nggak tahu saya harus bekerja apa Tuhan. Karena ijazah saya yang sarjana tidak bisa digunakan. Faktor sudah masuk hampir kepala 4 juga pada waktu itu. Saya mengalami kebingungan yang luar biasa, sehingga ada satu cara yang sebetulnya kalau yang saya pahami sekarang tidak harus demikian. Tapi waktu itu saya keluar, bisa bekerja di luar negeri, walaupun gaji kecil, saya berangkat ke sana untuk mendapatkan sedikit modal untuk hidup saya, kemandirian saya, dan pikiran saya adalah untuk masa tua saya juga. Ya, sebentar Bu. Ibu sempat ke luar negeri, kalau boleh tahu kemana Bu? Malaysia. Ke Malaysia. Ini kapan? Ketika Ibu waktu itu di Jakarta atau ketika Ibu sudah kembali ke kampung Ibu? Sudah kembali ke kampung saya. Oh, sudah kembali ke kampung dan Saya Ibu ke Malaysia. ke kampung Baik. saya itu kalau nggak salah sekitar 2-3 bulan lah, karena kesulitan ekonomi juga, kehidupan yang tidak memungkinkan itu ya, nggak mau memberatkan saudara juga jadi nggak menyukai saya juga, jadi saya digenjot sana genjot sini. Ya, Ibu bisa ke Malaysia gimana caranya Bu? Apa ada programnya atau apa yang Ibu lakukan?
Ah, tahu-tahu kenal oleh itu sebabnya tidak boleh mengandalkan gereja, tidak boleh mengandalkan manusia ya saudara-saudara yang mendengar kesaksian saya malam hari ini. Karena Amin. orang di gereja pun tidak menjadi andalan, yang menjadi andalan satu-satunya pribadi yang sangat baik sekalipun prosesnya berat, itu Tuhan Yesus saja yang sanggup menolong yang tidak masuk akal. Karena waktu saya keluar negara itu, tanpa saya pahami, sesampainya saya di sana itu ternyata saya diselundupkan. Program penyelundupan manusia. Tapi Program karena penyelundupan manusia yang ibu iya, ikut dari kampung ibu. iya, bukan. Orang dari gereja, Pak. Oh, Orang Kristen. yang membawa ibu ke Iya, Malaysia. iya. Ternyata Orang untuk Kristen, diselundupkan. orang yang melayani, yang saya anggap orang itu baik, ternyata saya dikirim ke sana itu ya semacam diselundupkan karena tidak ada dokumen yang resmi. Hmm. Itu sebabnya mengapa saya mengerti di Malaysia itu banyak orang yang seperti saya mengalami pemukulan, mengalami gaji kecil, mengalami pemerkosaan di sana karena itu. Dan mereka tidak berani. Tapi karena saya tetap mempercayai Tuhan dan tetap melakukan doa sebisa-bisanya, di mana saya bisa berdoa, saya berdoa. Yang ajaib pada waktu itu adalah ketika ada di sana di suatu keluarga, orang itu menganggap bahwa saya ini sudah dibeli, sehingga apapun yang dia buat harus dituruti. Nah, malam itulah ketika istri dan anaknya pergi, saya diperlakukan tidak baik, ya intinya mau diperkosa dan badan saya sudah ditindih sebenarnya sudah ditemani. Tapi sekali lagi lolosnya itu adalah ketika saya menyanyi dan berbahasa roh. Wow, luar biasa Ketika Bu ya. ya ketika itulah orang takut saya gila gitu. Nah, kedua kalinya saya mendengar bahwa saya gila dan saya dilepaskan di jalan. Keuntungannya adalah saya sudah dibuatkan paspor dan permit pada waktu itu. Sehingga ketika saya dibuang di jalan itu, tidak ada tempat, diletakkan di taman, kehujanan 2 malam, dan orang yang menemukan saya itu setelah setelah saya ditolong dan ada orang yang menolong saya dipekerjakan di suatu tempat, saya baru tahu bahwa yang menolong saya itu adalah orang yang dikenal sangat tidak baik di sana. Sangat tidak baik, sangat tidak bermoral. Orang tetangganya tahu, orang lain pun tahu. Tenaga kerja dari luar pun tidak ada yang pernah sanggup di keluarga itu. Tapi saya ditolong oleh orang yang seperti itu. Orang itu menolong saya itu dengan mendengar suara teriakan anjing, padahal nggak ada anjing. Nah, itu aneh. Itu satu. Setelah itu dari satu tempat ke tempat soalnya beberapa kali saya dipindahkan, yang intinya adalah mereka juga menekankan saya kembali ke ke agama semula. Nah, saya ingatkan juga bahwa kekristenan itu sebetulnya bukan agama, tetapi suatu ajaran, suatu bimbingan yang harus mengikuti seperti Tuhan Yesus, yang rela berkorban, yang mengasihi, betul-betul mengasihi tanpa
tanpa syarat, harus ini, harus itu, tidak sama sekali. Sekalipun ketika saya sudah diselamatkan, sekalipun suatu waktu saya mengalami kegoncangan, suatu waktu saya mengalami kebimbangan dan hampir kembali lagi ke semula, tetap Tuhan menunjukkan kebaikannya, kasih-Nya, keselamatannya, perlindungannya, dan pertolongannya. Sehingga pada waktu saya sudah masuk tahun keempat, kelima, mendapatkan orang yang baik, orang yang percaya Tuhan Yesus juga, walaupun tidak tidak mengenal apa itu Roh Kudus. Ya, mereka orang Metodis. Dari keluarga itulah mereka, karena punya banyak kawan-kawan orang-orang yang dari Kesultanan di Malaysia. Karena saya sendiri menyadari sebetulnya tidak pandai memasak, tapi apa yang saya kerjakan selalu saya menyebut nama Tuhan Yesus dalam hati saya, supaya apa yang saya kerjakan tidak terkendala. Mereka melihat saya baik, apa yang saya lakukan menurut mereka adalah benar, sehingga ada 7 keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan Kristus, dan saya sampaikan kepada suatu gereja di sana untuk dibimbing. Tapi selama proses itu pun Tuhan lakukan prosesnya berat juga menurut saya, karena saya diperlakukan tidak baik juga, tidak adil juga. Dituduh, kalau orang di sana sudah menuduh mencuri itu sudah sangat berat, karena hubungannya adalah dengan polisi di sana, dipanggil polisi. Sampai saya dipanggil, diperhadapkan, saya tetap mengatakan tidak, saya sampaikan, dan mereka percaya bahwa saya tidak melakukan itu karena tidak ada bukti. Justru buktinya adalah anak dari keluarga itu sendiri yang mengambil. Nah, kemudian dari perpindahan itu ada satu keluarga yang hampir kurang lebih 8 bulan ya saya ikut beliau, keluarga muslim yang sangat taat di sana, dan juga masih keluarga Sultan Pahang. Merasa kehilangan dengan saya tidak bekerja lagi di sana. Beliau sakit, tapi ketika di rumah sakit diperiksa oleh dokter, itu di scan di kepala, kemudian ronsen, periksa darah, periksa semua, tidak ada yang menunjukkan bahwa beliau sakit. Tapi satu yang dia sebutkan, manggil nama saya. Kemudian anaknya mempunyai inisiatif untuk telepon saya, dan masih terhubung. Nomor itu masih saya gunakan, terhubung dengan video call. Kemudian beliau berkata, "Kakak, please tolong ibu saya." Saya berkata, "Kenapa ibu?" "Ibu ada di hospital." Dia berkata begitu. "Lah ada apa?" Dia berkata, anaknya berkata, "Saya pun tak tahulah. Coba cakap dengan ibu saya." Nah, handphonenya diberikan kepada ibunya. Saya melihat mukanya. Saya berkata, Puan tidak sakit. Coba Puan turun dan balik rumah." Saya berkata demikian. Spontan beliau pun turun dari tempat tidur. Orang di sana cakap tempat tidur katil. Dari tempat tidur rumah sakit itu turun, dokter melihat dan menyaksikan, juga melihat muka saya. Lalu berkata, "Wah, ini ada lain lah. Apa pasal dia boleh berjalan?" Macam itu. Dan
Puan ini, majikan saya yang dulu ini boleh berjalan dan pulang ke rumah. Nah, itu yang Tuhan lakukan di dalam membela saya, sehingga tahun-tahun berikutnya di mana ketika saya mengalami kesulitan dokumen, seharusnya saya diambil untuk membayar Rp5.000, saya hanya dikenakan Rp500 saja, dan saya dapat pulang ke Indonesia. Kalau enggak, saya berhubungan dengan hukum di sana. Nah, itulah keajaiban Tuhan yang saya alami sampai sekarang. Nah, sekarang di tempat saya pun, puji Tuhan, untuk sehari-hari, walaupun hanya mencucikan baju orang, menyetrika baju orang, puji Tuhan, saya boleh hidup, saya masih bisa makan, untuk keperluan sehari-hari cukup. Itu yang bisa mungkin sudah 1 jam, yang bisa Saudara, saya selamat menyaksikan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.